Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke sekolah yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan mempresentasikan hasil modul 1.4 saya, yaitu budaya positif, yang mana diseminasi modul 1.4 kata pengantar. Sebelum saya masuk, mungkin ada kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Besar. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir pada pagi hari ini membersamai Ibu kita, Ibu Setria Dewi. Beliau pada hari ini sebagai CGP Angkatan 11. Insya Allah nanti beliau akan memaparkan ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman yang beliau dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak terkhusus pada modul 1.4 dengan tema budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan maksimal. Kata pembukaan saya serahkan kepada Ibu MC sekaligus Ibu CGP kita. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebenarnya ini kalau bisa dikatakan inti dari pendidikan guru penggerak itu sendiri. Modul 1.4 inti dari pendidikan guru penggerak. Karena apa? Karena di sini banyak sekali ilmu yang kita dapat terkait dengan budaya positif, dan ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai seorang guru dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak murid kita di dalam kelas. Artinya, dengan kita memahami modul 1.4, kita akan bisa memberikan pendidikan, kita akan bisa memberikan pembinaan kepada siswa-siswa kita secara lebih maksimal. Karena disinilah poin pentingnya modul 1.4 mengenai budaya positif. Kalau saya tidak salah, di modul 1.4 ini kita akan bicara mengenai keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi, ya Bu Setria ya. Dan hal itu sangat penting sekali kita pahami dan kita miliki kompetensi itu sebagai seorang guru, sebagai bentuk wujud kita berpihak kepada murid. Nah, nanti Ibu Setria akan memaparkan bagaimana keyakinan kelas, bagaimana segitiga restitusi, kemudian bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang guru di dalam kelas. Harapannya Bapak Ibu bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Ambillah nanti yang kita butuhkan dalam proses pembelajaran, sehingga bisa dikatakan kita sudah berpihak kepada murid. Dan nanti tujuan akhirnya apa? Kita akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid kita di dalam kelas. Mungkin itu saja. Masuk untuk diskusi sekarang Bapak Ibu. Yang pertama ada kata pengantar. Pendiri itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setujunya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Topik diseminasi yang pertama
pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi, hukuman, penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobekkan secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghati, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa itu yang terjadi? Selanjutnya ada stimulus, respon, dan teori kontrol. Realitas, kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas, kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus responnya adalah model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Lanjut disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu semuanya? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajib penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Lanjut, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, bangsa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dian Gosen 1968. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Untuk
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal, yang kedua motivasi eksternal, yang ketiga motivasi internal. Eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Pembuka, kemarin saya perhatian, saya menghargai, terima kasih untuk. Nilai kebajikannya di antara pembuka itu adalah rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu. Situasi, pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, pada saat kamu menunggu kertas-kertas yang berserakan di lantai. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam adalah hukuman. Perbedaan hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman di sini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Hukuman di sini adalah membuat anak sakit ataupun fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tenang, orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Kita masuk dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas.
Keyakinan keras sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Siswa menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini kemarin penerapan keyakinan kelas di sekelas IPA, Bapak Ibu yang telah saya bersamai dengan siswa kelas IPA. Di sini kelas IPA saya suruh menulis keyakinan kelas dengan menggunakan sticky note dan menempelkannya di styrofoam yang ada di depan papan tulis. Contoh keyakinan kelas adalah keyakinan kelas IPA yang kemarin menghormati, kami menghormati guru dan teman satu sama lain. Kehadiran, kami datang tepat waktu ke sekolah dan tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Jujur, kami berdiri mengakui kesalahan dan mengungkapkan kejadian dengan jujur. Penggunaan ponsel, kami tidak membawa ponsel kecuali jika izin sebelumnya dari guru untuk tujuan pendidikan. Komunikasi, kami bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Partisipasi, kami diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Saling menghargai, kami tidak melakukan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah keyakinan kelas yang tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu adalah keyakinan kelas keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu adalah keyakinan kelas untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, itu adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, ia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dengan anak ini. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Posisi kontrol guru. Pernyataannya, saya kecewa dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Pembuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu adalah ajakan dari teman. Apakah kamu yang mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah penghukum. Lanjut, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan
mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi. Di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Langkah-langkah praktik segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi. Lanjut, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Lanjut, validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Dan di sini nanti video penerapan segitiga restitusinya. Nanti di sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya buka segmen tanya jawab, saya akan melakukan ice breaking dulu. Kepada Bapak Ibu, untuk semuanya disilakan berdiri. Kita di sini tepuk santiang dulu. Tepuk santiang. Aku suwo, aku kita, dua aku santiang. Paham Bapak Ibu? Tepuk santiang. Aku suwo, aku tiga, dua aku santiang. Ulang lagi, Tepuk santiang. Aku suwo, aku tiga, dua aku santiang. Bu, ada pertanyaan untuk keyakinan kelas yang Bapak Ibu tanyakan. Silakan Pak Kai. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Herudin. Budaya positif. Jadi, kayaknya budaya positif ini kalau saya perhatikan dari dulu sebenarnya udah banyak yang dilakukan. Tapi kenapa sekarang orang mengagung-agungkan lah sikap positif, budaya positif, segala macam. Padahal guru-guru ini kan dari dulu sudah bersikap budaya positif.
namun mungkin ada juga sebagian yang belum, kan gitu. Jadi saya tanyakan tentang budaya positif ini. Tentu kita di sekolah ini ada pihak guru dan pihak siswa. Nah, apakah harus pihak guru saja yang budaya positif dan sikap positif? Harusnya kan siswa juga harus ditanamkan sikap positif seperti itu gitu. Jadi bagaimana caranya Ibu supaya ini lebih berimbang gitu. Jadi siswanya juga harus mengkoar-koarkan mereka ingin bersikap positif gitu. Kemudian gurunya juga bersikap positif gitu. Jadi nanti kalau gurunya ingin bersikap positif, siswanya tidak, nanti kan ada di antara itu yang ketidakcocokan. Nah, apa fungsinya nanti sekolah di sana? Jadi 3 ada pertanyaannya. Jadi guru bagaimana, siswa bagaimana, sekolah bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Afrideyanti, guru bahasa Inggris. Yang mau ditanyakan mungkin memang karena banyak istilah-istilah baru dalam CGP ini. Jadi yang saya masih ragu, kemarin ada tentang kesepakatan kelas. Sekarang ada lagi istilah keyakinan kelas. Iya, apakah dua hal itu memang sesuatu yang berbeda atau hampir sama? Karena saya lihat dari contoh-contoh yang diberikan dan pernyataan dari membuat di dalam kelas, misalnya kita bikin kesepakatan kelas ini keyakinan kelas tadi rasanya hampir-hampir mirip gitu. Apakah memang sama atau memang berbeda gitu, atau pemahaman saya? Itu saja, terima kasih. Kepada Miss untuk pertanyaan yang ketiga, apakah ada dari Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudra El Hasmi, jabatan sebagai guru BK. Yang mau saya tanyakan tentang segitiga restitusi, Bu Ria. Di situ kan ada 3 ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi mungkin bisa dicontohkan gitu Bu Ria, bagaimana segitiga restitusi berjalan ketiga-tiganya dalam satu kondisi gitu, atau masalah. Begitu, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nilai-nilai kebajikannya, motivasi hukuman dan penghargaan. Contohnya di sini bisa mungkin ketika anak terlambat ya Pak ya, anak terlambat datang ke sekolah. Jadi budaya positif dari guru adalah apakah boleh anak tersebut dihukum? Kalau dalam profil pelajar Pancasila sekarang, anak tidak boleh dihukum lagi Pak. Misalnya anak itu kita kasih contohnya membaca atau kita suruh dia untuk azan gitu Pak, mempraktekkan azan di meja piket misalnya, dia terlambat, atau baca surat pendek gitu. Jadi budaya positif untuk anak ada dan untuk gurunya juga ada.
tadi pertanyaan dari Miss, apa perbedaan keyakinan kelas dengan kedisiplinan, kesepakatan kelas? Mungkin kedisiplinan, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu tidak jauh berbeda, karena kesepakatan kelas itu antara guru sama-sama menyepakati sebelum pembelajaran dimulai, sedangkan keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa dan guru dalam suatu kolaborasi atau rumbukan. Sama, hampir sama, Miss. Pertanyaan Ibu Sudra tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi sini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, contohnya mungkin di sini menstabilkan identitas ini tadi saya telah membuat keyakinan kelas di sebuah kelas 11 IPA. Jadi validasi tindakan yang salahnya mungkin tidak kita ambil, yang positifnya aja kita ambil. Contohnya, tidak terlambat datang pas di jam pembelajaran, atau datang ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Lanjut, menanyakan keyakinan kelas terhadap anak tersebut yang telah disepakatinya. Bagaimana Ibu Ida? Itu budaya positif tadi. Kemudian itu sebenarnya guru itu sudah lama, kan itu yang saya sampaikan, sudah lama berbuat. Jadi sekarang orang mengumbar-umbar ya budaya positif segala macam. Jadi sementara ada hukuman, ada segala macam itu untuk siswa itu kan tidak baik lagi untuk zaman kebun merdeka ini. Jadi sebenarnya itu kan proses sebenarnya. Kalau anak itu belum tahu budaya positif, dengan proses itu mungkin mereka menuju ke budaya positif gitu. Jadi kalau memang mereka udah tertib, sudah apa, berarti tinggal menjalankan budaya positif. Jadi budaya positif itu memang dari dulu sudah ada. Jadi sekarang yang belum itu kan siswa atau peserta didik itu belum paham dengan budaya positif itu. Jadi apa langkahnya supaya mereka itu bisa kayak gitu tadi. Kemudian hukuman segala macam itu kan dalam rangka mereka tahu dengan budaya positif. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kai yang sudah menambahkan atau memberikan masukannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi pada modul 1.4 saya ini. Kalau ada salah dan jangannya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghubung, 2. Posisi pembuat dasar
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang bisa